Saya berumah tangga sudah 10 tahun. Sebelum menikah, saya pernah berpacaran dengan istri saya hingga pernah berzina dengan istri saya. Waktu itu belum ngaji. Seiring berjalan waktu, saya menikah dan mulai mengenal kajian MTA. Saat itu, saya takut dosa yang saya lakukan. 1. Apakah dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala? 2. Istri saya sering ada masalah dengan ibu saya. Padahal ibu saya sudah baik dan tidak pernah menghalangi untuk mengaji. Saya minta nasihat untuk istri saya agar berbakti kepada mertua seperti ibunya sendiri. Istri saya datang di sini, Ustaz. Jadi ada 2 masalah itu. Ya, satu masalah tidak berbuat baik dengan orang tua, yang kedua masalah zina, hubungan seksual sebelum nikah. Itu ada 2 masalah, jangan dicampur aduk ya. Kalau kamu tanyakan tadi, apa bisa bertaubat? Insya Allah dapat. Karena umumnya, walaupun ngaku jadi orang Islam, ya, umumnya orang itu tidak tahu. Umumnya Islami ya mau ngakon-ngakon. Ya lah. Umumnya ngaku Islam. Islam itu apa ya tidak tahu. Melaksakan Islam ya ngomong melu-melu bae, melu-melu pae tanpa dasar kebenaran. Nah, zaman biyen, zaman dahulu itu kalau saya misalnya ngelamar seorang wanita, dah diterima lamarannya. Ya. Itu malah boleh tidur di situ, makan di situ, dah istilahnya ngenger itulah. Wes itu, ya, yang ngenger di situ sambil nunggu hari nikah itu, ya mandi dicepake sabun, sudah makan bareng, diladeni seperti layaknya suami istri. Ya dah. Mulai terus sampai zina dulu tuh, ya mana tahan tiap hari amor kok. Ya. Ya begitu, seolah-olah gitu tuh orang tuanya juga udah tidak apa-apa. Gandeng mau nikah anak saya, sudah tidur itu dikasih kamar juga sudah. Nanti andai kata terjadi hamil, toh dia tanggung jawab orang akan nikah. Seolah-olah laki perempuan kalau sudah menghamil lebih dulu, saya tanggung jawab dinikahi seolah merupakan tanggung jawabnya. Seolah-olah wis dinikah itu sudah dosanya hilang. Ya. Padahal kalau menurut Islam kalau sudah hamil dulu sebelum nikah, nanti hamil, jadi anak yang dihamili sebelum nikah tadi tidak punya bapak dia. Tidak punya bapak. Anak yang dihamilkan lahir nanti lahir tidak punya bapak. Kalau anaknya perempuan mau nikah, bapaknya tadi tidak boleh menjadi wali, wong itu tidak punya bapak kok. Kalau sampai diurutke terus, bapaknya nanti mati, dia tidak punya warisan, tidak punya hak waris bagi dia, karena itu bukan anaknya. Yang dinamakan anak sah itu anak lahir hasil pernikahan yang sah. Kalau belum nikah kok sudah hamil, berarti anak itu tidak punya bapak. Ya. Lama tengah sapa? Karo gendruwo. Bukan tidak punya ayah. Gitu kan? Nah, kemudian kalau kamu menyesali karena dulu tidak tahu, setelah ngaji baru tahu bahwa itu perbuatan dosa. Bertobat, kalau bertobat insya Allah Allah mau menerima taubatnya. Diingat kembali surat Az-Zumar 53 itu. Itu diingat-ingat, sing wis kebacut itu diingat-ingat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mau mengampuni dosa-dosamu semua dengan catatan. Ada syaratnya untuk diampuni, itu ada syaratnya. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53 sampai 55.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi hai hambaku, hamba Allah maksudnya manusia yang sudah melumuri dosanya. Batas dirinya sendiri artinya melumuri perbuatan dosanya, melumuri dirinya. Banyak dosa karena suka melanggar larangan-larangan Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Allah mengampuni dosamu semua. Ya, jangan putus asa. Wis bacot zina, terus digoda. Setan tuh kalau goda manusia sampai mati. Nyuruh mati belum berhenti. Ya. Maka terus dibujuk. Nanti kalau sampai ketahuan, ya, anaknya itu hamil, nanti kamu cari orang tuanya. Orang tuanya marah, kamu nanti dihukum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, daripada kamu malu, lebih baik mati dulu aja, bunuh diri. Ya, wis mati sudah selesai. Maka Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Ya, dengan catatan, ya terus dibaca ke. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, segera berserah diri pada Allah. Jadi pasrah bongkoan pada Allah. Tobat sebelum datang azab yang kamu tidak tertolong lagi, maksudnya sebelum mati. Kalau kamu sudah mati tidak akan tertolong, tidak bisa tobat kalau sudah mati itu. Ya, tobatnya sudah tidak terima dan memang sudah tidak bisa tobat kalau sudah mati. Ya, kalau masih hidup masih bisa kamu perbaiki diri, bertobat, tobat pada Allah. Dengan berserah diri pada Allah, tunduk patuh pada Allah dengan cara mengikuti terus ayat berikutnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, ya. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan Allah kepadamu. Yang diturunkan Allah apa? Quran. Maksudnya taubat pada Allah, hidupnya mengikuti dengan sebaik-baiknya Al-Quran. Dah. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran, yang dilarang jauhi, yang diperintahkan diamalkan semaksimalnya. Ya, jangan mengulangi lagi perbuatan yang sudah kamu lakukan tadi. Itu semua Allah mengampuni dosanya. Dan catatan itu tadi, mau bertobat, berhenti dari perbuatan dosa itu, terus mengikuti sebaik-baiknya Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu. Terus? Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Ya, belum datang mati maksudnya. Azab Allah dengan tiba-tiba itu hanya datangnya kematian itu kadang tidak diduga-duga. Tidak duga-duga, ngerti datang mati. Kalau sudah datang mati, dan tidak ada jalan keluar lo bertobat lagi. Ya. Sebab mati itu banyak. Tapi mati itu hanya satu dan kadang datangnya tidak diduga-duga. Ya, ada enak-enak tidur, kita tahu-tahu ada gempa, kebuan omah, ya. Tahu-tahu ada tsunami, akhirnya kependem, ya, pendem lumpur dan sebagainya dan sebagainya.
Sudah tidak ada tsunami, tidak ada gempa, naik pesawat terbang, jatuh, nyemplung laut, mati semua. Tidak diberitahuan, dia kata diberitahu kamu akan mati, sudah numpak. Ya, kalau kamu naik pesawat ini, kamu nanti nyemplung laut, mati. Sudah itu naik dia. Maka mati itu datangnya tidak diduga-duga dan kadangkala secara mendadak, tiba-tiba. Tidak diduga-duga. Maka segera ikuti apa sebaik-baiknya yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Sebelum datang mati, yang mati itu datangnya secara tiba-tiba. Terus, nah itu cara bertobat pada Allah. Kalau itu dilaksanakan, dosamu semua diampuni oleh Allah. Maka jangan putus asa. Kalau sudah terlanjur dosa, segera bertobat. Allah juga mengatakan, innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Nah, menerima taubat itu dengan catatan kalau manusia mau bertobat. Ya, tidak kok bebas terus dah zina, tahu-tahu wanita dizinai dinikahi, wes seolah bebas, enggak. Ya, dinikahi itu tetap dosamu, kalau tidak bertobat tetap dihukum. Tapi kalau bertobat, taubatnya diterima oleh Allah, jadi seolah-olah seperti belum pernah berbuat. Wong diterima taubat.